Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Ketua MKKS, Ketua MGMP, dan para narasumber. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita senantiasa sehat walafiat. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih terus bisa beraktivitas, terus bisa melakukan upaya pengabdian kita kepada bangsa melalui jalur pendidikan yang saya kira kita semuanya semakin memahami dalam rangka menerjemahkan visi Presiden untuk mewujudkan manusia unggul yang kompetitif di era globalisasi ini. Saya kira kita semuanya sudah sangat paham bahwa peran daripada pendidikan sungguh sangat penting. Untuk itulah saya mengawali apa yang ingin saya sampaikan ini dengan mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang gabung di dalam seri webinar ini. Ada satu isu besar yang saya kira kita semuanya harus terus bergandeng tangan, mencurahkan segala daya dan kekuatan yang kita miliki untuk memajukan sektor pendidikan kita. Dan dalam konteks tanggung jawab yang diamanahkan kepada saya secara pribadi di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, maka dalam rangka menerjemahkan Merdeka Belajar, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Mas Iwan Syahrir sudah membuat satu kebijakan nasional transformasi guru dan tenaga pendidikan. Kebijakan ini ditopang oleh 5 pilar, dan pilar yang pertama ini adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Nah, apa transformasi kepemimpinan pendidikan? Maka kalau kita lihat wujud program di lapangan, itu yang sering kita dengar istilah guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share bahan paparan yang terkait dengan guru penggerak. Sudah terbaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Hurufnya miring apa berdiri itu? Berdiri, Pak. Berdiri. Nah, kalau begini terbaca ya? Sudah. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, guru penggerak ini satu konsep baru yang ingin diperkenalkan oleh Ditjen GTK, yang sesungguhnya kalau kita gali itu ya jati diri kita sebagai seorang pendidik gitu. Nah, apa jati diri seorang pendidik itu kan tidak terlepas dari aktivitas untuk mengajak seseorang untuk terus belajar, untuk terus berbenah diri. Dan menjadi seorang pendidik itu kan juga harus terus belajar untuk dirinya sendiri. Jadi artinya bahwa ketika kita menjadi seorang guru, maka di satu sisi kita harus senantiasa meningkatkan kompetensi kita, maka di sisi yang lain karena melekat pada kita itu fungsi membina, mendidik dan sebagainya, maka kita pun juga mengajak kepada orang lain untuk juga terus belajar dan meningkatkan kompetensinya. Jadi kalau kita lihat dari ruh guru penggerak itu sesungguhnya adalah menguatkan jati diri kita sebagai seorang yang berdaya, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa memberdayakan orang lain. Nah, inilah yang kemudian ingin coba dikapitalisasi atau diperkuat oleh Kemendikbud agar kemudian perubahan-perubahan ke arah pendidikan yang lebih baik ini menunjukkan akselerasi yang tinggi melalui aspek semakin meningkatnya kompetensi para guru kita. Bapak dan Ibu, kalau kita ditanya apakah selama ini kita sudah meningkatkan kompetensi para guru, tentu kita mengatakan sudah. Ya, pelatihan sudah banyak kita lakukan, bimbingan teknis, peningkatan kompetensi pembelajaran, pendidikan profesi guru dalam jabatan, semuanya sudah kita lakukan dengan menghabiskan anggaran yang ratusan miliar, bahkan mungkin kalau kita hitung ya bisa sampai triliunan.
Tapi apakah kemudian meningkatnya mutu pendidikan sudah seperti yang kita harapkan? Jujur kalau kita ditanya seperti itu, kita pasti akan mengatakan bahwa meningkatnya kualitas pendidikan yang sudah kita raih belum memenuhi harapan kita semuanya. Kita ingin peningkatannya jauh lebih dahsyat daripada yang kita lakukan. Untuk itulah maka kita perlu gerakan yang akseleratif. Nah, satu pendekatan yang ingin dilakukan adalah dengan kemunculan para pemimpin-pemimpin pendidikan. Dan siapakah pemimpin pendidikan? Nah, itulah para guru penggerak yang sebentar lagi ini akan Bapak Ibu dijelaskan oleh narasumber kami. Nah, melalui guru penggerak itulah Bapak dan Ibu, kita ingin bahwa program-program pelatihan yang kita lakukan itu mengedepankan coaching dan on the job training. Kemudian yang kedua, program guru penggerak akan mengembangkan komunitas praktek baik yang dilakukan oleh para guru sebagai ruang belajar bersama dan memperkuat kolaborasi antar guru. Dan kemudian guru penggerak juga akan memberdayakan ekosistem sekolah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita bicara guru penggerak, maka sesungguhnya kita tidak sedang bicara sosok seorang guru secara individual, tetapi kita bicara lingkungan sekolah, kita bicara ekosistem pendidikan. Maka untuk itulah Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, bahwa kemunculan guru penggerak ini harus kita persiapkan secara matang. Dan pada tahun 2020 ini kita ingin menginisiasi program guru penggerak ini dari 514 kabupaten kota yang kita miliki, hanya mampu kita pilotingkan di 56 kabupaten. Dan Kemendikbud, Ditjen GTK sudah menetapkan 56 kabupaten. Tentu kita harus sangat bersyukur dan berterima kasih ketika kabupaten kota ini terpilih menjadi sasaran piloting. Kenapa? Karena berarti Bapak dan Ibu akan mendapatkan investasi SDM yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan pembiayaan Kemendikbud, tetapi nanti implementasinya itu adalah di wilayah Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang kita butuhkan adalah kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan keberuntungan kita di dalam rangka piloting ini, maka di saat ya daerah yang lain sedang menunggu-nunggu apa yang akan terjadi, tapi kita sudah menjadi bagian dari kelompok yang ikut terlibat secara langsung. Nah, karena Bapak dan Ibu adalah menjadi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang terpilih, maka kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apa itu guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, guru penggerak ini akan kita mulai dari pemilihan bibit-bibit unggul guru terbaik yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kami sudah melihat data potensi guru terbaik yang Bapak Ibu punya, ya, dengan kriteria minimal S1, kemudian masih punya usia yang sangat produktif untuk pendidikan ke depan, yaitu minimal 10 tahun sebelum masa pensiun. Kemudian yang ketiga, memiliki prestasi-prestasi unggul dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memiliki kemampuan IT yang mendukung. Nah, kami sudah lihat data Bapak dan Ibu di dalam sistem Dapodi kami, dan kami sangat senang bahwa ternyata jumlah guru-guru potensial kita sangat besar. Bahkan ada satu kabupaten itu yang jumlahnya lebih dari 2.000 guru potensial untuk menjadi calon guru penggerak. Dan saya kira ini yang harus bisa kita temukan. Mana di antara guru-guru potensial itu yang benar-benar memiliki jiwa kerelawanan. Karena ini penting. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa menjadi guru penggerak itu kan harus berdaya dan sekaligus memberdayakan. Maka kita butuh pejuang-pejuang pendidikan di tingkat satuan pendidikan kita. Orang-orang yang tidak hanya menunggu, tetapi punya inovasi dan kreativitas untuk melakukan gerakan perubahan. Kalau diperkenankan, sebenarnya saya lebih senang mengatakan bahwa guru penggerak ini adalah agen-agen perubahan yang sedang kita bentuk untuk menjadi motor perubahan yang ada dalam
lingkungan pendidikan kita. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menjadi guru penggerak memang tidak mudah. Kami harus melatih Bapak dan Ibu selama 9 bulan. Dan dari 9 bulan pelatihan itu, maka kami akan bekalkan pada para guru kita 70% materi pelatihan terkait dengan pendampingan di satuan pendidikan tempat guru itu bertugas. Kemudian 20% berisi konten kerjasama antara guru dengan guru, dan 10% berisi tentang materi-materi pelatihan yang sifatnya adalah penanaman pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Dan kemudian ketika nanti guru itu sudah selesai dalam pendidikan calon guru penggerak yang kami lakukan, maka kami pun tidak berlepas diri begitu saja. Ketika nanti guru itu sudah kembali ke sekolah masing-masing dan dia mulai menjalankan aktivitas dengan semangat inovasi, kreatif, dan kerelawanan, kami pun juga masih akan terus melakukan pendampingan. Nah, dengan pola seperti ini, maka kita harapkan betul-betul muncul generasi-generasi baru yang siap untuk memimpin pendidikan kita. Nah, kenapa kita sebut generasi baru, Bapak dan Ibu? Salah satu konsep pengembangan karir yang sedang kami godok di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kita ingin para guru penggerak ini, kalau dia meniti karirnya, itu kan kita berikan 2 jalur. Ya. Jalur yang pertama, bahwa seorang guru penggerak bisa mengambil jalur struktural. Artinya dia akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin di wilayah pendidikan kita. Bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, bisa menjadi kepala dinas. Bahkan kita ingin menjadi pemimpin-pemimpin daerah yang mereka adalah orang-orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, seorang guru penggerak kalau memang dia ingin menekuni fungsionalnya secara profesional sebagai seorang guru, maka dia akan kita siapkan untuk menjadi pelatih-pelatih, menjadi trainer-trainer di tingkat kabupaten, provinsi, dan bahkan di tingkat nasional. Intinya bahwa Bapak dan Ibu, guru penggerak ini adalah kita harapkan bisa menjadi motor, kita harapkan bisa menjadi pencahaya atau lilin-lilin di tengah kegelapan dari perjalanan hidup pendidikan kita yang kita lalui. Dan untuk itulah maka saya berharap betul kepada teman-teman dinas provinsi, kabupaten, dan kota, bantu kami untuk menemukan bibit-bibit terbaik yang Bapak Ibu punya. Caranya bagaimana? Sangat sederhana Bapak dan Ibu, tolong informasikan program guru penggerak ini kepada para guru dan kepala sekolah di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, arahkan para guru kita untuk mengunjungi portal sekolah penggerak, dan nanti di situ akan ada fitur-fitur yang mengarahkan kepada bagaimana kita mengetahui program guru penggerak, bagaimana cara mendaftar, dan lalu proses seleksinya seperti apa. Kami sudah menjalankan, memulai program ini sejak 2 pekan yang lalu, dan animo masyarakat, animo para guru kita ternyata sangat tinggi. Hari Jumat yang lalu, ketika saya menjalankan webinar, itu kami baru mendapati bahwa jumlah peminat guru penggerak di 13 kabupaten yang menjadi wilayah binaan saya itu baru sekitar 1000-an. Dan alhamdulillah setelah saya rajin bersosialisasi, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu kemudian meneruskan kepada guru yang lain, hari ini saya lihat sudah 3.988 guru-guru terbaik yang mendaftar sebagai calon guru penggerak. Tapi apakah itu sudah cukup? Belum. Belum Bapak dan Ibu. Target kami, di setiap kabupaten kami ingin menghasilkan 50 guru terbaik, 50 guru penggerak. Dan 50 guru penggerak itu ingin kami seleksi minimal dari 500 calon, agar saya bisa mendapatkan benar-benar orang yang berkualitas. Saya terima kasih sekali dan apresiasi kepada Kabupaten Badung, ya, Dinas Kabupaten Badung. Alhamdulillah ini sudah dapat kartu hijau. Kartu hijau itu berarti pendaftarnya sudah di atas 500. Dan sebagian yang lain masih kartunya kuning, oranye.
Kalau orange itu berarti atau kuning itu masih di bawah 500 tapi sudah di atas 200. Dan nanti Mas Misbah tolong ditunjukkan kepada teman-teman nanti di dalam seri sosialisasi beberapa daerah masih mendapatkan kartu merah. Nah, kartu merah itu berarti peminatnya di bawah 200. Kan kalau kita memilih, jika pilihannya sedikit kan pasti kita tidak akan leluasa untuk mencari yang terbaik. Dan saya mudah-mudahan kita masih punya waktu 3 hari ya. Hari ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari ini saya ingin dan bermohon banget kepada teman-teman dinas untuk bisa bantu kami hijaukan semua daerahnya masing-masing. Artinya, ayo dorong betul guru-guru kita, jangan sampai potensi terbaiknya itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak memberikan manfaat besar untuk guru yang lain. Dan jangan khawatir Bapak dan Ibu, menjadi guru penggerak tidak akan mengganggu Bapak Ibu melaksanakan tugas. Kami sudah siapkan betul konsepnya, kami sudah siapkan betul mekanismenya, baik dari sisi pelatihan maupun ketika kembali. Tapi justru menjadi guru penggerak akan membuka peluang karir bagi Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita menjadi orang-orang yang beragama, maka sesungguhnya menjadi guru penggerak itu semakin terbukanya kita untuk semakin beramal soleh, semakin berbuat baik, karena disitulah peluang-peluang kita untuk mengajak dan memberdayakan guru yang lain itu terbuka luas. Saya kira itu Mbak Deworo yang saya sampaikan, dan mohon sekali lagi waktu 3 hari ini bisa dioptimalkan. Para kepala dinas untuk sampaikan informasi kepada para guru, dan bagi para guru jangan sia-siakan kesempatan potensi yang Bapak Ibu punya ya untuk terus meningkatkan Bapak Ibu guru, kemampuan Bapak Ibu guru, dan terus lakukan peluang-peluang kebaikan selama itu masih mampu untuk kita lakukan. Dan sarananya karena kita adalah para guru, yaitu dengan menjadi guru-guru penggerak. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya buat kita semuanya. Wal-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan, kami mohon berkenan mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem. Halo. Silakan Bapak. Bapak Kabupaten Karangasem. Halo. Atau dinas pendidikan lainnya? Halo Bapak, yang dari Dinas Kabupaten Karangasem. Mungkin Sultan ada juga itu. Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah. Halo Pak. Baiklah, mungkin nanti kita bisa melanjutkan untuk sambutan dari perwakilan Dinas Pendidikan. Sepertinya belum ada respon. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan sambutan dari Koordinator Pokja Transformasi Kepemimpinan, Bapak Putra Asda Elefri, MSI, dipersilakan. Kepada Bapak Putra Asda. Ya. Saya boleh share screen. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dinas Pendidikan yang saya hormati, kami hormati, perlu kami informasikan bahwasannya batch pertama atau angkatan pertama berkaitan dengan guru penggerak ini ada di 56 kabupaten kota dan diantaranya di kabupaten kota Bapak Ibu. Angkatan berikutnya itu beralih ke kabupaten kota yang lain. Maka alangkah baiknya kalau ini dimaksimalkan. Terkait dari hal yang kami temukan, teman-teman tim helpdesk, teman-teman tim verbal, bahwasannya sebagian besar itu ketika mendaftar ada internet yang putus dan hal-hal lain yang juga menjadi kendala, maka kami memperpanjang pendaftaran itu sampai tanggal 26 jam 23.59, artinya hari Minggu sebelum jam 12 malam. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan karena memang di angkatan berikutnya itu kesempatan beralih ke kabupaten kota yang lain sehingga sampai 5 tahun ke depan kita bisa menyentuh seluruh Indonesia. Makanya kami berharap karena ini angkatan pertama dan tidak ada pengulangan untuk wilayah yang sama, mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimaksimalkan. Bapak Ibu bisa menyampaikan ke guru-gurunya untuk mencoba dan memang nanti ada proses-proses selanjutnya, kalaupun tidak lulus minimal punya pengalaman di mana sebuah proses pencarian bibit unggul atau guru-guru unggul yang akan menggerakkan ekosistem di daerah Bapak Ibu nanti itu memang prosesnya standarnya sangat tinggi dan jika lolos itu bisa jika lolos bisa menjadi penggerak di tempat Bapak Ibu. Nah, ini baru seleksi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Setelah lulus pendidikan guru penggerak, baru dinobatkan menjadi guru penggerak. Dan secara platform, guru penggerak ini punya komunitas seluruh Indonesia dan nanti ada sebuah platform bisa untuk berbagi atau sharing dan dalam prosesnya nanti juga didampingi oleh pendamping-pendamping yang berasal dari kepala sekolah, fasilitator dari Widya Suara dan unsur pengawas dan seterusnya. Jadi kami menghimbau mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak ada salahnya mencoba sebuah proses untuk menjadi bagian dari kemajuan pendidikan di daerah Bapak Ibu masing-masing yang nanti akan terakumulasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Itu yang mungkin di saat ini yang perlu kami sampaikan dan semoga ada pergerakan di 2 hari berikut ini sehingga nanti seperti disampaikan oleh Direktur kita ingin menseleksi 1:10, ada 500 orang yang ikut, 50 yang lolos. Ini yang kita harapkan. Demikian Mbak Woro, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, kita tetap semangat dan bisa ikut menjadi bagian dari sebuah sejarah proses kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Asga atas sambutannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab seputar pendaftaran guru penggerak. Kepada Bapak Asri, boleh silakan dimulai. Baik, terima kasih Mbak Woro, Pak Asga, mohon izin Pak Direktur. Baik Bapak dan Ibu, untuk kesempatan kali ini sebenarnya fokus kita itu lebih kepada tanya jawab seputar pendaftaran guru penggerak. Tadi sudah disampaikan materinya oleh Pak Direktur. Sebelum-sebelumnya juga sebetulnya sudah Bapak dan Ibu terima, dan kalaupun misalnya ada yang kurang-kurang lengkap,
Bapak dan Ibu bisa melihat laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Di sana itu ada semuanya, di beranda, detail program, di unduhan untuk persyaratan-persyaratan pendaftaran, lalu FAQ untuk tanya jawabnya, lengkap Bapak dan Ibu di sana. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah sempat singgah di laman tersebut. Oleh karena itu kita fokus ke acara saja terkait dengan tanya jawab seputar pendaftaran. Kira-kira hal apa yang menjadi kendala yang Bapak dan Ibu hadapi pada saat Bapak dan Ibu melakukan registrasi untuk guru penggerak ini? Di Slido tadi sempat disampaikan oleh Ibu Woro selaku moderator, untuk tanya jawab itu bisa lewat Slido. Nah, di Slido ini baru 3 saya perhatiin pertanyaannya. Pak Saripudin Bone. Pak Saripudin ini kalau nggak salah sudah berhasil ya daftar ya. Apakah kuota 50 orang per kabupaten nanti untuk semua jenjang mulai TK sampai SMA? Kemarin sudah disampaikan juga bahwa 50 itu ya semua jenjang, jadi tidak melihat persentase misalnya TK sekian, SMP sekian, SMA sekian, tidak, itu akumulasi karena yang kita lihat di sini bukan per mapel atau per jenjangnya, tapi lebih kepada calon guru yang akan bisa dijadikan sebagai guru penggerak. Yang tadi sudah disampaikan, guru penggerak itu apa? Yang bisa memotivasi, bisa mendorong, bisa menumbuhkan kepemimpinan dan tentunya bisa mewujudkan visi misi dari guru penggerak itu. Seperti yang telah ditayangkan tadi oleh Pak Direktur, bahwa profil pelajar Pancasila itulah yang menjadi misi dari guru penggerak, di mana kita nanti bisa membentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter sikap, ada 6 karakter sikap. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernal kritis, dan mandiri. Seperti itu Pak, untuk yang pertanyaan dari Pak Saripudin bahwa terkait dengan 50 orang per kabupaten itu tidak melihat jenjangnya. Lalu yang kedua, apakah guru non-PNS yang masuk di Dapodik kurang dari 5 tahun bisa mendaftar guru penggerak? Persyaratan tadi di sana itu ada kriteria umum dan kriteria seleksi. Kriteria umumnya itu ada di sana salah satu pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Kalau Bapak kurang dari 5 tahun, secara sistem nanti akan tertolak. Begitu pertanyaan dari Bu Carmela. Lalu kemudian dari Bu Yunani Hasan. Saya sudah 2 hari mencoba untuk mendaftar, tapi saya punya kendala. Kendalanya saya guru definitif di SMP waktu itu, waktu ikut UKG, nama saya ada di SMA. Nah ini kalau ada permasalahan seperti ini, dari Jumat kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa Ibu harus memperbaiki dulu data di Dapodiknya. Ibu harus menghubungi operator sekolah Ibu, lalu kemudian nanti akan mengupgrade data yang ada di Dapodik karena sistem nanti karena semua pendaftaran ini by system, jadi dia ada hitam putihnya. Kalau misalnya salah ya langsung tertolak. Apa saja poin utama untuk dapat lolos menjadi guru penggerak? Pengalaman dan pengetahuan. Tentunya persyaratan dulu Pak. Persyaratan sudah maaf, ini Ibu Okadian. Ya tentunya persyaratan dulu. Kalau sudah lengkap persyaratannya, kemudian memenuhi syarat, kemudian lengkap, Ibu apply dulu, registrasi dulu, baru nanti ya mungkin itu kalau ditanya lolos untuk lolosnya itu ya lolos registrasi aja dulu. Kalau misalnya untuk pelatihannya nanti belakangan kita pikirkan. Ini ada dari saudara Andrin Budin, berkali-kali mendaftar tapi tidak bisa. Nah, ini kurang jelas ini pertanyaannya, mohon diperjelas lagi. Permasalahannya kira-kira di mana? Apakah akunnya atau mungkin jaringan Bapak yang kurang stabil?
seperti itu Pak Andrin. Apakah semua esai menjawab salah satu syarat lulus seleksi? Karena saat menjawab esai saya mengalami kendala waktu kurang. Nah, esai ini salah satu poin yang dipertimbangkan di dalam penilaian Bapak dan Ibu nanti. Nanti tim seleksi akan menseleksi dokumen-dokumen yang Bapak isi termasuk esai dan juga TBS nanti Pak. Apakah dengan penambahan waktu pendaftaran jadwal tes skolastik tetap pada jadwal yang sudah ada dalam sistem? Ya, sekarang kan sudah ada di pop-up laman guru penggerak, sudah disampaikan di sana itu nanti Bapak dan Ibu mendapatkan informasi dari tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus. Kalau tidak salah nanti tesnya itu di tanggal 3 Agustus. Saya PNS TK umur 48 tahun, apakah masih cukup umur kriteria? Masih. Sampai 50 tahun karena ada di sana itu prasyarat kriteria umum bahwa masa sisa pensiun itu 10 tahun. Dengan 48 tahun Ibu atau Bapak masih memenuhi syarat untuk masuk menjadi calon guru penggerak. Mbak Woro di Slido pertanyaan sudah selesai kita jawab. Asri, pertanyaan Pak Sofian belum tuh? Pak Sofian. Apakah di CV mentoring bisa dikosongkan atau? Apakah di CV mentoring bisa dikosongkan atau tidak? Karena saya tidak punya pengalaman menjadi mentoring. Boleh yang penting Bapak yang isikan di CV itu lebih kepada data-data yang Bapak punya secara real, bukan yang mengada-ngada. Nanti CV ini juga kan ada nilainya, ada apa namanya? Ada bobot di sana. Jadi Bapak Jadi kalau misalnya memang tidak ada apa yang ditagihkan di CV itu kecuali 3 dokumen penting yang harus diunggah, yang harus diupload di sana. KTP, dokumen pendukung, dan satu lagi referensi dari teman sejawat. Jadi kalau data-data yang lain ketika misalnya atau mungkin tidak pernah pengalaman mengembangkan ataupun membina komunitas, membina personal itu nggak usah diisi kalau memang tidak ada pengalaman itu. Begitu Pak Sofian. Terima kasih Mbak Woro, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Asri atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan yang ada di Slido. Bapak dan Ibu mungkin sudah raise hand, boleh apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Belum ada yang raise hand, tapi ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin bisa dicek ya. Saya lanjut dulu yang di Slido, Mbak Woro. Oh, ada lagi. Ini tanpa nama, tapi sudah menjawab esai nomor 14 sampai nomor 14 dari 19 pertanyaan yang ada di esai. Tidak bisa lanjut ke nomor berikutnya karena next page tidak bisa diklik. Jawabannya pun sudah sesuai karakter. Nah, berarti Bapak atau Ibu mungkin waktunya kan sudah habis. Ini otomatis akan tersimpan. Jadi tidak usah risau. Ini sudah input, sudah masuk di dalam sistem. Nanti Bapak dan Ibu tinggal tunggu pemberitahuan untuk TBS di tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus itu. Baik. Nah, apakah saya boleh mengikuti guru penggerak karena saya sedang ada panggilan untuk PPG. Nah, kemarin sempat Pak Direktur menyampaikan juga bahwa ini tidak berbenturan antara program yang satu dengan yang ini gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu meyakini bahwa bisa berbagi waktu, ya silakan, tidak ada masalah. Apakah ada pembagian kuota untuk TK, SD, SMP, SMA? Ini pertanyaan yang sama dengan yang di atas tadi. Tidak ada kuota, tapi untuk tahap 1 ini dibuka dari jenjang TK sampai SMA. Ketika misalnya nanti yang lebih kompeten ataupun mungkin misalnya lebih pas dari guru TK, tidak ada masalah. Atau mungkin nanti dari SMP, sementara dari SMA tidak ada keterwakilannya, tidak menjadi soal karena nanti sistem kan yang akan menseleksi.
Saya sudah menyelesaikan tahap esai ini dari Pak Bu Nyoman, Bu Suryanti. Pertanyaannya, apakah menunggu pengumuman kelulusan tahap esai baru lanjut tes bakat skolastik? Untuk CV esai ini nanti kalau sudah selesai esai, Bapak Ibu tinggal menunggu pemberitahuan TPS-nya lewat surel Bapak dan Ibu, dan juga nanti mungkin ada di portal di laman guru penggerak. Apakah berlaku untuk guru SMK? Untuk tahap ini belum, Pak. SMK mungkin nanti di tahap lain, karena ada juga Dirjen Vokasi yang menangani SMK. Jadi nunggu kebijakan selanjutnya. Ya, silakan Mbak Woro. Ya, terima kasih Mas Hasri. Ada lagi Bapak Ibu, ada yang raise hand? Mas Ros? Ada satu orang raise hand. Oh, sudah hilang. Maaf, nggak jadi raise hand. Mungkin yang di chat dulu. Oke. Bapak Ibu silakan ya, kalau misalkan ingin bertanya boleh raise hand atau di Slido. Bentar di chat. Ini ada yang raise hand Pak Muhardi, mungkin bisa dicoba sebentar ya. Ya. Pak Muhardi ingin bertanya. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin saya langsung saja ke inti pertanyaan saya. Masalah teknis nanti untuk tes skolastiknya itu nanti bagaimana? Apakah masalah ada waktu atau bagaimana untuk tesnya nanti itu? Ya, Pak Asga masih ada di room? Ya. Nah, bisa dibantu Pak untuk teknis TPS Pak. Bapak Ibu, nanti di tes TPS itu Bapak akan dites kemungkinan serempak seluruh calon. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di internet tes TPS itu seperti apa. Dan kita ada rencana membuat semacam Bapak Ibu bisa uji coba simulasi sedang kita siapkan. Tapi sementara bisa lihat di internet TPS itu seperti apa, tes bakat skolastik. Penalaran verbal, penalaran kuantitatif. Satu lagi apa Pak Asri ya? Kuantitatif Pak. Penalaran kuantitatif sama satu lagi? Penalaran. Satu verbal, kuantitatif, dan penalaran Pak. Ya, verbal, kemampuan verbal, kuantitatif, dan penalaran. Bapak Ibu akan berpacu dengan waktu yang bersamaan, waktu tertentu yang akan kita berikan. Itu benar-benar harus fokus karena waktunya pas-pasan. Di situ kita bisa lihat beberapa hal terkait dengan penggerak ini berbakat nggak, menginisiasi, mengambil keputusan dalam waktu cepat dan seterusnya. Teknis secara by system, secara online-nya mau kita siapkan sehingga Bapak nanti bisa mencoba melihat di SIM PKB. Mudah-mudahan nanti sudah bisa tersedia setelah proses seleksi ini, proses pendaftaran ini selesai. Ya, demikian Bapak. Masih boleh Pak? Ya, silakan. Mohon oke. Masalah nih Pak, teknisnya kan nanti kemungkinan online Pak ya untuk tesnya. Ya, betul. Ya, yang ditakutkan nanti Pak masalah teknisnya lagi, karena masalah jaringan itu yang kemungkinan bisa jadi kendala. Jangan hanya pada saat tes Pak, ini hanya proses pendaftaran saja sudah ada beberapa kendala secara teknis yang menjadikan nanti proses tesnya yang bisa menjadi masalah. Itu apakah kan sudah ada solusi atau bagaimana yang disiapkan oleh panitia kemudian ketika ada kendala yang ada pada saat tes atau mungkin jaringan terputus atau bagaimana Pak? Ya, pertama kita sama-sama mempersiapkan diri dengan baik, termasuk para peserta. Pastikan internetnya tempat terbaik lah di lokasi Bapak. Kemudian cadangannya ada tetheringnya. Kemudian di kita
kita mana yang terputus secara jaringan, mana mati lampu, itu bisa terdeteksi by system. Itu sedang dipikirkan teman-teman aplikasi, teman-teman teknologi, mitigasinya. Apakah nanti akan diberi kesempatan kedua atau seperti apa, ini belum tahu. Mereka sedang merancang. Tapi supaya tidak terkendala, sama-sama kita menyiapkan diri, karena ini juga persiapan Bapak Ibu. Pelatihannya kan daring terus tuh Pak. Artinya memang sama-sama mencari solusi. Kalau ada permasalahan yang memang di luar kuasa kita, di luar kendali kita, mitigasinya sedang disiapkan. Apa bentuknya saya juga belum tahu persis. Sedang disusun oleh tim teknologi. Gitu Pak Muardi. Oh iya, oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Cuma sekedar untuk persiapan, karena di tempat saya Pak, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, listrik di tempat saya cuma 12 jam. Nah, yang ditakutkan nanti pada saat proses tesnya itu, karena saya lihat waktunya siang Pak, sekitar 8.30 Indonesia Barat. Yang ditakutkan karena masalah jaringan, karena kita tidak bisa prediksi Pak pada saat tes nanti apakah jaringan bagus atau tidak, apalagi cuaca yang tidak bisa kita prediksi secara manusiawi. Itu yang kemudian yang harus mungkin sudah ada persiapan atau tahapan-tahapan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Pak. Oke, terima kasih Pak, saja untuk dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, selanjutnya ini ada di chat, boleh saya bacakan ya Pak Asri ya? Iya. Ini Pak mohon izin mau bertanya, saya sedang menunggu panggilan untuk PPG. Apakah boleh mengikuti program guru penggerak? Itu dari Pak Igusti. Sama. Ya, itu sama pertanyaannya tadi dengan yang di Slido. Sudah tidak ada masalah antara PPG dengan guru penggerak, tidak berbenturan, asal Bapak dan Ibu bisa membagi waktunya saja. Jadi silakan saja, walaupun Bapak dan Ibu sedang menunggu atau mungkin nanti ikut PPG itu. Lalu kemudian ada juga nih Mbak Woro, saya lanjut. Ya, silakan. Di Dapodik nama saya Elvina, tapi di KTP dan surat-surat yang lainnya nama saya Elvina Hendrianti. Apakah nanti ada masalah di pemeriksaan atau penyeleksian data? Nah, sekarang kita lagi perpal Bu. Kebetulan yang kita cocokkan di sana yaitu dokumen di KTP dan juga dokumen dukungan dari kepala sekolah dan referensi dari teman sejawat atau profesi. Nah, untuk saat ini tidak ada masalah, tapi saya sarankan alangkah baiknya Ibu mengupdate data di Dapodik Ibu. Khawatirnya nanti ke depan ada urusan-urusan yang lain yang tidak melihat KTP, nanti Ibu akan mungkin ada masalah yang Ibu hadapi. Tapi di perpal kita guru penggerak ini kebetulan yang dilihat KTP, dokumen dan 2 dokumen lain penting yang Ibu upload pada saat daftar. Lalu kemudian yang boleh mendaftar guru penggerak apa hanya tugasnya sebagai guru saja atau apa bisa sebagai guru dengan tugas tambahan kepala sekolah? Kalau menurut pemahaman saya, kalau kepala sekolah tidak bisa. Kepala sekolah itu nanti mitra dari guru penggerak ini dan juga pengawas sekolah. Dan guru penggerak ini lebih kepada guru. Tapi kalau wakil kepala sekolah mungkin masih bisa. Saya di sekolah mengajar 24 jam. Apakah saat kegiatan pendidikan tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah? Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa pola pelatihannya sudah didesain sedemikian rupa sehingga nanti tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar Bapak dan Ibu di sekolah. Lalu kemudian tanpa nama saya sudah mengunduh CV dan mengunduh 3 dokumen, tapi tidak bisa buka esai. Bapak mengunduh apa ini? Mengunduh itu kan mengambil dokumennya. Bapak sudah mengisi, maksudnya mungkin ini Bapak sudah mengisi CV dan sudah upload 3 dokumen penting itu, tapi belum bisa buka esai. Pastikan dulu Pak kalau sudah oke semuanya CV, lalu kemudian sudah upload 3 dokumen itu, terkirim dulu.
Di bawah itu ada apa namanya, fitur ya, fitur kirim, ada tombol kirim. Kalau sudah dikirim nanti baru terbuka untuk esainya, baru aktif untuk esainya. Pak Asri, Iya Pak. yang terbaru jika CV-nya belum, masih dokumennya kurang, itu bisa ditinggalkan dulu dan bisa langsung buka esai. Ya, kalau begitu Bapak mungkin baru ini Pak, ini baru mengunduh 3 dokumen, belum mengerjakan apa-apa gitu. Ya benar yang disampaikan Pak Asga tadi itu, sekarang ada keleluasaan lagi bagi Bapak Ibu pelamar untuk jadi calon guru penggerak ini. Sebelum selesai CV pun esai sudah dibuka. Mestinya untuk permasalahan yang Bapak ini tidak ada kendala. Demikian Mbak Woro. Ya, terima kasih Mas Asri. Ini ada yang raise hand. Pak Igusti Putu Semadi Putra, silahkan Bapak. Boleh di-unmute. Nomor dengan 50 ya. Anaknya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya ya. Ini terus terang karena saya sekian kali mengalami kegagalan terkait dengan internet. Bagaimana kalau nanti saat tes bakat skolastik tiba-tiba internetnya putus? Apakah nanti setelah hidup kembali bisa melanjutkan tes bakatnya? Itu yang karena saya 2 kali yang mengikuti kegiatan itu internetnya putus. Pada waktu akan mengupload CV 2 dokumen itu, dokumen surat dukungan dan rekomendasi, juga kendala internet. Syukur dibuka kembali. Kemudian saat kemarin ketika saya mengisi IC juga mengalami hal yang sama. Nah, seandainya pas sedang tes bakat skolastik internetnya tiba-tiba putus, apakah nanti setelah hidup masih bisa melanjutkan mengisi? Terima kasih. Silakan Pak Asri. Ya, tadi sudah jelas disampaikan Pak Asga bahwa tes bakat skolastik itu dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kalau tidak salah itu 85 menit ya. Jadi Bapak dan Ibu dikasih rentang waktu itu, ketika pastikan dulu sebelum mengikuti tes bakat skolastik itu tadi semua perangkat yang dibutuhkan dipastikan oke semuanya, baik dia dari sisi WiFi-nya, jaringannya, dan seterusnya. Tapi untuk perpanjangan ataupun mungkin nanti mengganti waktu sampai saat ini kita belum ada arahan ke sana. Demikian Pak Putu Semadi Putra. Tambahan Pak Asri. Iya. Saya tambahkan ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalkan dalam waktu 85 menit itu mati, tidak terkoneksi dengan internet, Bapak bisa masuk lagi dan melanjutkan tesnya dengan waktu yang tersisa di sebelum putus internetnya, seperti itu. Ya, 2 jam 30 menit itu ya? Ya, yang 85 menit itu kalau misalkan terputus di tengah jalan, misalkan sisa waktu ada 30 menit. Dan ketika connect dengan sistem, itu bisa dilanjutkan lagi. Tapi dalam kurun waktu yang sudah disediakan oleh sistem. Bisa mungkin Pak Asga menambahkan Pak? Ya, intinya yang disampaikan Mas Dayat tadi, prinsipnya kita tidak merugikan peserta. Hal-hal yang tidak bisa dikendalikan peserta itu sudah disiapkan mitigasinya. Seperti disampaikan Mas Dayat tadi, Bapak Ibu bisa connect lagi. Misalnya baru terpakai waktunya 60 menit. Sementara waktu tes bakat skolastiknya 85 menit atau 90 menit. Maka ketika terputus dan nyambung lagi, sisa waktu yang Bapak Ibu kekurangan tadi bisa dilanjutkan. Tapi dalam rentang yang 2,5 jam.
Dan jika benar-benar masalah mati lampu segala macam, itu sistem bisa melihat, Pak. Jadi apakah nanti akan ada kesempatan kedua dan seterusnya, ini yang sedang dirancang teman-teman teknologi. Prinsipnya Bapak sama-sama berusaha, peserta sama-sama berusaha untuk memastikan semua terkondisi dengan baik. Tapi jika ada masalah yang di luar kendali Bapak Ibu, sistem bisa mengetahui itu dan mungkin akan ada solusi-solusi di balik itu atau kesempatan kedua dan seterusnya yang sampai sekarang belum dokumen resminya atau aturan main resminya belum keluar, sedang digodok. Tapi itu sudah dipikirkan, Pak. Jadi Pak siapa tadi, Pak Gusti ya? Pak Gusti Putu. Nah, jadi Pak Gusti Putu persiapkan diri aja sebaik-baiknya. Itu nanti jika ada masalah gunakan forum apa Pak Helpdesk ya untuk melaporkan itu. Kami sudah mengikuti ini terputus. Nah, nanti sistem bisa ngecek dan siapa yang akan diberi kesempatan kedua itu berdasarkan evidence, memang bukan kesalahan dari calon peserta pendidikan guru penggerak. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, kembali ke Mbak Woro. Terima kasih. Ada ini Ibu Mada Milayani. Silakan Ibu sudah raise hand. Silakan dengan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, karena pada session Zoom yang hari Selasa yang lalu saya juga sudah bertanya masalah ini, tetapi kemarin ada teman saya yang mengalami berbeda tampilannya sehingga saya mau menanyakan kembali. Jadi ketika saya mengisi IC itu yang durasi waktunya 2 jam 30 menit, koneksi saya terputus. Setelah itu, pas saya masuk kembali, waktunya sudah habis. Ketika terputus itu masih durasi waktunya itu bagi 30 menit. Nah, pas saya masuk kembali, waktunya sudah habis, tapi tidak ada keterangan di sana finish. Dan di isinya di awal itu masih ada keterangan mulai mengerjakan. Kalau setelah saya log out, saya mulai mengerjakan lagi, soalnya sudah tidak ada. Sedangkan teman saya ada juga yang mengalami kendala yang sama, ketika dia mengerjakan IC, koneksi internetnya terputus, tetapi di sana ada keterangan finish, sudah selesai, IC-nya sudah centang hijau, sedangkan saya belum mau dia IC-nya centang hijau, masih ada keterangan mulai mengerjakan, dan saya juga belum muncul isian surveinya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Mohon penjelasannya. Ibu sudah sempat mengisi esainya ya, Bu? Ya, sudah sampai nomor 12. Nah, itu udah langsung ini, Bu, udah langsung tersimpan. Jadi Ibu tinggal tunggu pengumuman untuk mengikuti TBS. Tapi di keterangannya belum tersimpan, Pak, never submit gitu keterangannya. Nah, nanti gini, Bu, itu dikirim nanti permasalahannya ke nomor Pak Asri. Ya, Pak. Mbak Asri, terkait yang masalah Ibu tadi, sebetulnya kan sejak pertemuan yang terakhir memang kan kita sudah istilahnya fasilitasi untuk beberapa kasus yang demikian. Intinya kan Bapak Ibu Guru untuk yang esai jika sudah mengisi otomatis akan tersimpan gitu. Jika mungkin ada masalah yang di luar yang tadi itu, mungkin silakan Bapak Ibu bisa infokan nomor yang dipakai usernya bisa di sini atau mungkin di grup WA yang terakhir itu ya. Untuk nanti ditanyakan ke tim teknis. Bisa tim PKB sepertinya ya. Ya, boleh juga di grup ini di chatroom ini bisa Bu disampaikan, nanti teman-teman panitia yang ambil permasalahannya. Mungkin khawatir si Ibu ini belum tersimpan di sistem kita, Mas Catur. Jadi khawatir nanti tidak ikut di step selanjutnya terkait dengan TPS. Hanya memastikan itu aja, tapi yang pasti esai yang sudah terjawab walaupun belum selesai itu sudah langsung tersimpan di sistem ketika misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala jaringan, dan itu tidak bisa diulang lagi. Seperti itu, Bu. Soalnya saya baca di keterangan di atasnya itu, Pak, ada kalau kita mau ikut ke selanjutnya harus menyelesaikan langkah awalnya terlebih dahulu. Saya pikir langkah awal yang kedua itu belum selesai, apakah kita terbuka nanti langkah yang ketiga untuk TBS-nya, begitu maksud pertanyaan saya. Ya, Ibu
Pertama mungkin coba dikirim data Ibu di chat. Teman-teman bisa cek di aplikasi. Ini teman-teman sistem ada yang hadir nggak ya? Teman-teman teknologi? Harusnya ada Pak atas nama Pak Gazi. Gazi, Ada. Pak. Ya, ada. Pak Gazi, mohon coba dicek ya Pak Gazi ya. Boleh, nanti bisa di-share ke saya nomor UKG-nya akan coba kami. Nah, nomor UKG-nya Bu Ade. Silakan dikirim, bisa langsung dicek. Mudah-mudahan bisa langsung terjawab di sini sekarang. Di chat apa Japri, Pak? Di chat aja, di chat. Di chat aja, nggak apa-apa. Ibu di Zoom, di grup chat di Zoom ini, Bu. Silakan. Ya. Sambil menunggu di chat, menunggu dicek, yang lain silakan dilanjut, Pak Woro. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ini ada Pak Wildis Bawowo ingin menanyakan sesuatu, boleh Pak? Silakan di-unmute. Pak Wildis. Atau ada Galaxy A70, tidak ada namanya, boleh silakan. Nah ini keduanya sama-sama belum merespon ini di unmute. Ini yang Weldis sudah nih. Ibu Weldis ya. Ini sepertinya yang Galaxy ini sudah tidak di unmute. Silakan Bapak atau Ibu. Bu Weldis boleh di unmute. Oh ini ada Ibu Nengah Mudiani. Mungkin Ini Bu. Halo Ibu. Dulu Bu Weldis. Selamat pagi Ibu. Pagi, dengan Ibu siapa? Bu Nengah Mudiani. Oh ya, silakan Ibu. Begini Bu, saya sudah daftar PGP. Nah, terus dari Dapodik itu dibilang belum sinkron. Nah, terus saya hubungi Dapodik Kabupaten, sudah berusaha dilakukan sinkronisasi. Akan tetapi dari pihak pusat katanya belum bisa melakukan perpal. Data baru sampai di LPMP. Nah, pertanyaan saya, apakah data yang sudah saya masukkan ke PGP itu bisa diterima oleh sistem IT pusat di PGP? Memang sih dari data yang saya masukkan sudah sukses, tinggal menunggu dari tes bakat skolastik. Nah, bagaimana terkait permasalahan yang saya hadapi itu, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu, silakan Pak Asri atau Pak Gazi ya? Ini Pak Gazi dulu mungkin Pak Woro. Iya, Pak Gazi silakan. Baik, terima kasih. Secara flow pada sistem data di SIMPKP tentunya akan mengambil data terakhir yang paling update di Dapodik. Pastikan Bapak Ibu sekalian data di Dapodik update dan sinkron. Nanti dalam waktu 2x24 jam terakhir dari Bapak Ibu update Dapodik, SIMPKP akan menarik datanya begitu secara sinkronus sehingga data di Dapodik dan SIMPKP bisa match atau sama. Nah, jika Ibu siapa tadi ya? Maaf, sudah selesai pengisian data di guru penggeraknya, silakan ditunggu saja hasil verifikasinya oleh tim. Nantinya data akan terbaru oleh berdasarkan data Dapodik secara sinkronis tadi. Tentunya yang akan terupdate hanya data dasar yang dari SIMPKP, nomor UAG, PTK, Adminkal, dan data dasar pokok lainnya. Begitu secara flow dari sistem, Bapak. Ya, terima kasih Pak Gazi. Saya tambahkan, kalau tadi seperti yang disampaikan Ibu sudah sukses mendaftar di CP calon guru penggerak ini, lalu kemudian informasi tinggal menunggu TBS, berarti kan tidak ada masalah. Ketika misalnya Ibu 3 dokumen penting yang
upload itu namanya sinkron. KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan referensi dari teman sejawat. Karena yang kita perpal pun hanya 3 dokumen itu. Seperti itu, Bu. Tapi untuk ke depan, untuk data-data Ibu tetap di-update Dapodiknya. Begitu, Bu. Iya, Pak. Kedepannya saya akan lebih teliti lagi untuk update data di Dapodik, baik itu SIM PKP. Iya. Terima kasih Pak Asri. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh saya informasikan kembali bagi Bapak Ibu, mohon diinformasikan kepada guru-guru di daerah Bapak Ibu. Menurut informasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Kabupaten Timur Tengah Utara itu baru 1 mendaftarnya. Boleh semakin diinfokan lagi kepada Bapak dan Ibu guru di sekitar daerah Ibu untuk terutama Timur Tengah Utara. Ini baru 1. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Pak Weldis, silakan. Bapak atau Ibu Weldis. Raise hand. Sambil menunggu ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh Pak Asri ada yang ingin disampaikan? Ya, tadi informasi yang kita peroleh bahwa dari wilayah sasaran Dikmensus ini yang mendaftar untuk TK itu masih sedikit banget, masih minim banget. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu, baik dia dari perwakilan dinas untuk mensupport guru-gurunya agar ikut berpartisipasi di dalam program guru penggerak ini. Itu yang pertama, Mbak Woro. Mungkin yang kedua, tadi sempat juga disampaikan Pak Direktur, kita boleh masuk, ditayangkan saja sama host, biar teman-teman atau mungkin Bapak dan Ibu dinas bisa melihat seperti apa update terakhir guru-guru yang sudah mendaftar di program guru penggerak ini. Oh iya. Jadi irisan begini boleh langsung bentangkan. Oh, Ibu Weldy sudah mau bertanya tuh, Ibu moderator. Baik, Bu Weldy silakan Ibu, belum menampilkan share screen untuk data sudah masuk. Silakan Ibu. Halo. Iya Ibu, silakan. Halo Bu. Iya. Iya silakan Bu. Ini Bu, kami dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Iya. Halo. Iya Ibu, silakan kita mendengar. Ini perlu disampaikan kami dari Kabupaten Kepulauan Talaut ada masalah dengan jaringan di saat pendaftaran untuk guru penggerak. Terus yang pertanyaan kami sekiranya pada tes berikut, tes scholastic sama dengan tes wawancara dengan Ibu. Ya, halo Bu. Ya, mungkin jaringannya Pak Asri ya. Silakan ya. Pak Asri, bisa ditanggapi? Ya, tadi terkait dengan jaringan, Pak Asga sudah jelas ya menyampaikan dan juga ditambah tadi dengan Kang Dayat bahwa sudah dipikirkan mitigasinya seperti apa nanti ketika ada permasalahan-permasalahan itu. Intinya tidak akan merugikan calon peserta, gitu Mbak. Ya. Baik. Ada, boleh saya ini ada di slide 1 Mbak. Oke, silakan Pak. Tanpa nama sudah sampai di langkah 2 esai, tinggal menunggu ke langkah 3 TBS tanggal 3 Agustus. Apakah masih bisa kembali untuk memperbaiki data di CP? Sudah tidak bisa Pak. Jadi itu semuanya sudah, kalau yang sudah masuk di kita sudah terkunci. Kecuali CP kemarin itu yang belum sempat terkirim itu masih bisa diperbaiki sampai tanggal 26 Juli 2020 pukul 23.59 gitu ya. Itu ada di pop-up di laman portal guru penggerak.
Jadi kalau CV yang sudah terkirim dan juga SA itu tidak bisa diperbaiki lagi. Akan tetapi CV yang belum lengkap kemarin belum sempat terkirim itu masih bisa diperbaiki, dilengkapi sampai tanggal 26 itu. Kembali ke Mbak Woro. Iya. Ini terima kasih Pak Asri. Ini ada pertanyaan dari room chat. Sulsel dari Pak Akbar SPD. Sulsel saya lihat baru 3 daerah yang diberi kuota. Apakah nantinya ada gelombang kedua sehingga ada kesempatan bagi teman-teman yang berada di luar daerah sasaran? Silakan Pak. Untuk tahap ini sasarannya ya seperti yang Bapak dan Ibu ketahui. Nah, tahap kedua atau nanti gelombang kedua mengambil daerah sasaran yang lain. Oleh karena itu tadi Pak Distet sama Pak Direktur, kita harus benar-benar bisa mempergunakan waktu kesempatan baik ini sehingga kesempatan kita untuk bisa bergabung, bisa berpartisipasi di dalam program guru penggerak ini bisa kita maksimalkan. Jadi untuk tahap berikutnya ke daerah lain dulu. Bisa jadi, tapi nanti kan kita menunggu masih dalam jangka waktu yang lama. Tapi untuk tahap 1, 2, 3 kan sudah dipetakan daerah-daerahnya. Tahap 1 untuk wilayah timur yang kita sasar ini yaitu kabupaten kotanya. Lalu kemudian nanti di tahap berikutnya kabupaten kota yang lain. Begitu Mbak Woro. Ya. Terima kasih Pak. Boleh sekarang kita share screen dulu untuk datanya, Mas Host. Pak Boni bisa dibantu untuk datanya untuk ditampilkan, Pak Boni. Pak Boni. Baiklah, mungkin ini Bu Santa dulu ya, raise hand. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten ND. Saya sebagai guru TK. Kemarin saya, Ibu Maria Purmansia Luga, sudah terdaftar. Tapi dalam penyampaian tadi saya dengar tidak terbaca dari Kabupaten ND. Saya kembalikan Ibu. Ya Bu, itu aja Bu. Ya Bu, ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Asri. Ya Bu, dari ND Bu Santa. Datanya sebentar lagi kita tampilkan. Mungkin bukan dari Kabupaten ND tadi yang satu TK itu. Bisa yang hijau merah itu, Kang Chandra. Pak Misbah yang share screen. Pak Misbah. Pak Misbah mungkin nggak kelihatan ya. Maksud kita tadi yang satu itu Bu dari TTU, bukan dari ND. Oh, bisa saya itu Mas Asri ya? Ya, silakan. Kelihatan nggak di itu ya? Kepotong bawahnya. Kepotong bawahnya. Nanti saya naikkan. Jadi untuk informasi yang pendaftar itu sebenarnya bisa dilihat tadi yang dari di Dinas Pendidikan yang dikasih bisa melihat di akun melalui via akun PKB-nya. Ini kalau sampai saat ini kan ada semacam jumlah guru peserta penggerak yang daftar itu sudah ada sekitar 16.674. Hari ini itu terlihat di tren pendaftar itu ada 201. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya, nah ini istilah yang di grafiknya ini adalah daftar guru penggerak per hari-hari ini mulai tanggal yang paling turun itu 872 itu pada Juli 19, kemudian naik lagi sampai ditutupnya yang kemarin itu yang 26 itu ada sekitar 1888.
tetapi kemudian turun lagi, dan ini perlu bagi Dinas Pendidikan agar diinformasikan ke guru-guru yang belum mendaftar, biar karena masih ada kesempatan sampai hari Minggu, sehingga bisa digenjot lagi agar guru-guru yang lain juga ikut terlibat mendaftar dalam kegiatan ini. Jadi kalau dilihat di paling ujung itu 201 itu adalah hari ini yang sudah melakukan pendaftaran. Kalau untuk per kabupaten itu bisa dilihat di bawahnya, nanti yang dari Dinas Pendidikan itu bisa melihat. Ini tadi yang ditanyakan yang mana Pak Sri? Sebenarnya sudah clear Pak Misbah. Tadi Bu Santa itu kan dari ND, yang kita sampaikan tadi itu kan dari TTU, yang kata Bapak baru satu. Iya, yang PK. Dari Timur Tengah Utara itu baru satu tuh. Kemudian bisa dilihat di dari dashboard ini untuk yang Dinas Pendidikan yang menginginkan informasi terkait ini. Timur Tengah Utara, Kepulauan Talaut itu sudah ada guru TK 5, SD-nya itu yang mendaftar sudah ada 25, tapi ini juga masih bisa mudah-mudahan dalam waktu 3 hari ini masih bisa banyak guru-guru yang tertarik untuk mendaftar. Itu Mas Asri. Ya, terima kasih Pak Misbah. Begitu Bu dari ND, Bu Santa. Ya, kembali ke Mbak Woro. Ya, terima kasih Pak Asri. Sudah bisa dilihat tadi screen-nya untuk data pendaftar yang sudah masuk. Ayo Bapak dan Ibu, silakan diinfokan kembali kepada guru-guru di sekitar daerah Bapak dan Ibu, karena akan diperpanjang sampai tanggal 26. Ya, silakan untuk diinfokan di Woro-Woro untuk mengikuti guru penggerak ini, silakan mendaftar. Ada lagi yang raise hand? Mas? Bapak Malik. Bapak Malik. Silakan Pak Malik. Ada pertanyaan? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barangkali apa yang ingin saya tanyakan untuk kesempatan ini sudah diterangkan terlebih dahulu, namun saya tidak ketahui. Namun saya karena baru masuk untuk mengikuti pertemuan ini, masalah yang ada, saya dari awal Pak ya, terus terang bahwa dari awal saya setelah memasukkan data yang pertama di CV itu sudah kehabisan waktu diakibatkan oleh terputusnya jaringan yang ada di kota kami di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sehingga menyebabkan saya tidak bisa lanjut pada dokumen-dokumen lain yang diperlukan, sehingga apa yang diutarakan oleh Bapak tadi bahwa minimnya suatu bentuk pendaftaran guru penggerak ini karena senantiasa saya pribadi terhalang oleh waktu yang ada. Jadi mohon kiranya melalui kesempatan ini, karena saya sudah mendengar tadi penjelasan panjang sekali, apabila di pertama tidak bisa mengikuti atau sudah waktu habis, maka melalui tempat ini saya mohon kiranya bahwa diberi kesempatan lagi untuk melakukan penginputan data yang selanjutnya seperti itu. Karena yang dari awal Bu, saya setelah pengisian data yang pertama, setelah itu terputus jaringan di kota kami di daerah, sehingga saya tidak bisa masuk. Setiap saya mau masuk dikatakan bahwa waktu saya sudah habis, sehingga saya untuk menjadi guru penggerak tentunya saya ingin sekali sebenarnya, namun saya terhalang oleh waktu tersebut, sehingga dari tempat ini memohon supaya diberikan kesempatan lagi untuk melakukan hal itu. Terima kasih Pak atas kesempatan. Mungkin Pak Jaji atau Pak Asri Pulungan bisa memberikan. Ya, Pak Malik, terima kasih atas semangatnya di dalam mengikuti program guru penggerak ini.
terkait dengan permasalahan Bapak, ya memang dari kemarin-kemarin sih permasalahan lebih ke jaringan. Oleh karena itu ada kebijakan dari pimpinan untuk memperpanjang pendaftaran ini sampai tanggal 26 Juli 2020, Pak. Jadi Bapak masih bisa mendaftar ulang, mendaftar kembali, melengkapi CV yang belum sempat terkirim, dan lalu kemudian mengisi esai. Dan CV ini juga tidak mesti harus selesai di 24 jam itu ataupun di hari itu, bisa belakangan. Bisa nanti di tanggal 26-nya, akan tetapi esai itu dikunci hanya bisa dikerjakan selama 2,5 jam itu. Begitu Pak Malik. Mudah-mudahan jaringannya nanti lebih bagus lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ini dari Ibu Sri Putri Sumadi di room chat menanyakan, maaf kalau tidak salah saya dipanggil untuk TBS bukan tanggal 3 Agustus, melainkan tanggal 7 Agustus. Mana yang benar, 3 Agustus atau 7 Agustus? Untuk terkait dengan TBS, Ibu kan dipanggil lewat surel dan nanti di portal itu ada. Pemberitahuannya itu baru tanggal 28 sampai tanggal 1 Agustus, Bu. Apa Ibu? Bapak. Ya, jadi pemanggilan itu TBS baru dapat informasinya tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 Agustus nanti. 28 Juli maksud kami. Dan tesnya itu serentak, rencananya serentak di tanggal 3 Agustus. Demikian Pak. Jadi kalau misalnya ada informasi yang Bapak terima untuk terkait dengan TBS, itu mungkin diklarifikasi dari mana usul surat itu, surat pemanggilan itu. Ya. Terima kasih Pak Asri. Ini ada lagi raise hand. Ada Bu Katarina tadi sempat raise hand. Bu Katarina. Ya, halo, selamat pagi Pak. Kami dari NTT Kabupaten ND. Kami mau menanyakan bagaimana cara agar kami dapat mengetahui nama-nama guru yang telah terdaftar. Saya sudah mendaftar, sudah melewati langkah kedua. Sekarang mau memasuki TBS. Bagaimana cara melihatnya, Pak? Saya kembali, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katarina untuk data siapa yang mendaftar, siapa yang mengikuti program guru penggerak ini. Sepertinya tidak ada ini ya, tidak ada slot untuk itu ya Pak Misbah ya. Mohon maaf tim publikasi. Maaf apa Pak Sri? Ya, kita kan tidak memberikan daftar nama-nama siapa yang sudah mendaftar, begitu kan? Enggak. Ya. Di dalam angka. Ya, begitu Bu Katarina. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kota pun sebenarnya kita tidak mengeluarkan itu. Hanya ya seperti yang Pak Misbah sampaikan, hanya angka-angka saja. Silakan Mbak Woro. Ya, terima kasih Pak Asri. Bapak dan Ibu, saya informasikan sekali lagi, jika ada pertanyaan-pertanyaan mohon disampaikan, karena di sini momen yang tepat sekali atas keingintahuan Bapak dan Ibu semua terkait dengan proses pendaftaran. Silakan untuk bertanya, karena pendaftaran ini akan diperpanjang sampai tanggal 26 hari Minggu. Mengenai masalah jaringan atau yang lain-lain silakan ditanyakan. Sekarang kita akan mulai lagi dengan Resan. Ada lagi Mas Has? Boleh di Slido Pak, ada satu. Oke. Ya, dari Ibu Niwayan Ekayanti. Kuota wilayah untuk guru penggerak di Bali ada 3 kuota, yaitu Karangasem dan Pasar Badung. Apakah guru dari kabupaten lain di Bali memang belum bisa daftar? Nah, ini menunggu tahap berikutnya. Untuk tahap yang pertama ini, dari Provinsi Bali itu
yang masuk adalah kabupaten kota yang 3 disebutkan tadi. Jadi untuk guru-guru yang ada di luar itu mohon menunggu untuk guru pendaftaran tahap berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini sudah ada di grup chat pertanyaannya dari Bu Jenny Rika Saraf. Menanyakan, saya punya 2 akun SIM PKB, tetapi SIM PKB yang saya sudah gunakan untuk mengikuti PPG 2018 tidak terdaftar di Dapodik, dan saya menggunakan akun SIM PKB yang satu untuk mendaftar PPGP. Apakah tidak akan dapat masalah nantinya? Ya, ini ke Pak Ghazali, mungkin Pak Ghazali, silakan. Baik, terima kasih. Di SIM PKB, kira-kira nomor UKG mana Pak yang benar dan sedang aktif? Jadi nanti nomor UKG yang tidak aktif atau mungkin yang lama gitu atau yang baru yang tidak digunakan akan kami merger gitu dengan data yang baru, data yang sesuai tersebut. Nanti silakan dilaporkan via webcast saja Pak, nomor UKG yang benar berapa, sehingga kami bisa menindaklanjuti untuk merger. Harus di merger karena untuk validasi datanya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada Pak Asri, ini ada curhatan dari ADM. Boleh saya bacakan ya Pak? Biar tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku di sini. Banyak yang bertanya, sekali-sekali ada yang curhat seperti ini. Banyak yang terkendala di tes esai soal batasan waktu. Beberapa guru andalan saja ampun. Hal itu memicu rasa rendah diri para peserta yang berencana mendaftar, menjadi batal untuk mendaftar. Kalau bisa waktunya ditambah Pak. Silakan Pak Asli atau Pak Gaji. Ya, memang itu salah satu alat ukur, salah satu alat tes yang dipakai oleh program guru penggerak ini, di mana dalam tahap seleksi tadi itu ada salah satu esai yang mana waktunya itu dibatasi untuk mengisi esai itu. Kalau misalnya tidak selesai pun esai Bapak dan Ibu tetap bisa berproses selanjutnya. Akan tetapi hasil esai itu akan terakumulasi nanti untuk penilaian Bapak dan Ibu layak tidaknya menjadi bagian dari guru penggerak. Dalam arti ini pendidikan calon guru penggeraknya. Kan nanti Bapak dan Ibu masih mengikuti, masih panjang lagi nih tesnya, ada tes wawancara, lalu kemudian ada pendampingan, ada pendidikannya selama 9 bulan. Nah, kalau dibilang tadi merasa rendah diri para peserta yang berencana mendaftar, saya pikir jangan Pak, karena memang yang akan kita cari ini, yang akan kita ambil ini kan bibit-bibit unggul di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang siap, sedia, tanggap ketika ada permasalahan yang dihadapi, bagaimana kira-kira mencari solusinya, bagaimana tidak gampang menyerah, semangatnya tinggi. Seperti itu Maworo. Jadi satu lagi saran saya, ya jangan pernah rendah diri. Itu salah satu kriteria guru penggerak. Punya percaya diri yang tinggi, semangat juang yang tinggi, dapat menyelesaikan masalah secara cepat, begitu. Kembali ke Maworo. Terima kasih Pak Asri atas motivasinya. Sangat berarti sekali buat Bapak yang mengirimkan pertanyaan tadi. Selanjutnya ini ada Pak Alauddin Mase ingin bertanya. Silakan Bapak. Halo Pak. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mohon maaf karena saya baru bergabung, tetapi
saya tahu bahwa ini tentang guru penggerak. Ya, saya dari Alaudin dari SMA Negeri 1 Polewali, Sulawesi Barat. Yang saya kemarin kalau tadi ada yang mengatakan kurang percaya diri, saya sebenarnya sangat percaya diri untuk ingin ikut. Cuma masalahnya umur saya sudah 51 tahun. Ada persyaratan bahwa ya harus masih punya masa kerja di atas 10 tahun. Saya sebenarnya ingin mempertanyakan kenapa mesti membatasi umur ini? Apakah umur seperti saya ini sudah dianggap tidak layak? Sementara ya untuk masalah kemampuan fisik dan kan tidak bisa langsung diukur dengan umur lah. Tapi kan paling tidak masih mampu untuk melakukan itu. Saya sebenarnya sangat ingin sekali bergabung, namun ingat persyaratan itu, jadi akhirnya saya katakan bukan lagi guru penggerak, saya hanya jadi guru pendorong. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Asri. Ya, terima kasih Pak Alaudin Mase dari Sulbar ya Pak ya, atas semangatnya untuk mengikuti program guru penggerak ini. Tapi kembali lagi Pak ke kebijakan bahwa memang untuk program guru penggerak ini kita ambil guru-guru yang masa pensiunnya itu minimal 10 tahun. Kenapa? Karena kita berharap lebih panjang lagi waktu guru tersebut untuk mengimbaskan pengetahuannya nanti, ilmu-ilmu yang didapat di saat pelatihan guru penggerak ini kepada teman-temannya, kepada rekan sejawat yang ada baik di sekolah maupun di wilayahnya. Begitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak tidak bisa ikut bergabung di guru penggerak, ya tentunya Bapak bisa menjadi mitra guru penggerak yang disebutkan Bapak tadi sebagai pendorong. Begitu Pak. Terima kasih. Banyak Pak. Ya. Tetap semangat Pak Alaudin. Terima kasih Mas Asri. Lalu ada pertanyaan lagi dari grup chat dari Pak Syarifuddin Bone. Izin bertanya, untuk informasi lebih lanjut terkait info TBS, kami sebagai pendaftar nanti akan mendapat info dari mana Pak? Apakah di email yang di-input di CV atau akun SIM PKB? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Asri. Ini saya belum tahu pastinya, tapi mungkin menurut saya ini yang ada di CV. Karena nanti keberlanjutan dari data-data ini kan lebih terintegrasi dengan apa data-data yang ada di Ibu Bapak input pada saat registrasi. Nanti kita usulkan saja kalau memang ada dua alamat email di CV dan akun SIM PKB, harusnya kan apa yang ada di CV itu yang jual es itu. Saya kira jual apa? Maaf. Email yang diinput di CV atau akun SIM PKB. Nah, kalau untuk pengumumannya nanti di portal itu juga ada dan juga kita lewat surat elektronik. Nah, surat elektroniknya itu menurut saya itu yang diambil nanti dari CV tadi. Begitu Pak Syarifuddin. Iya. Di grup chat ada lagi Pak Asri ya. Iya. Kalau dapat tanya jawab guru penggerak disebutkan, peran pengawas pembina satuan pendidikan tidak nampak secara jelas. Hanya disebutkan kepala sekolah dan pengawas sebagai mitra strategis dari program ini. Sedangkan kita juga ya, jual juga ada jual parfum, kita isi Mas jual Salim, parfum. kalau dapat tanya jawab guru penggerak disebutkan, peran pengawas pembina satuan pendidikan tidak nampak secara jelas, hanya disebutkan kepala sekolah dan pengawas sebagai mitra strategis dari program. Iya, jadi nanti pada saat Bapak dan Ibu menjalankan program-program Bapak Ibu sebagai guru penggerak, ya kepala sekolah itu kan tentunya mensupport, menjadi mitra, menjadi teman, ya istilahnya curhat bagaimana caranya agar program-program ini berjalan dengan lancar seperti itu. Namun dari sisi fungsi sebenarnya guru penggerak ini pun tidak didetailkan seperti apa kan nanti Bapak dan Ibu di lapangan. Yang pasti Bapak dan Ibu dibina, dilatih, diberikan pengetahuan-pengetahuan agar bisa menjadi pendorong
penyemangat di komunitasnya sebagai pemimpin pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya analogikan sebenarnya kita ini kan nanti di BIMTEK, kalau dulu itu kita di BIMTEK diundang oleh Kemdikbud misalnya, ditaruh di satu kita diisolasi di hotel, mendapat materi-materi dari narasumber-narasumber yang gelarnya ya panjang, titelnya bagus. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Nah, untuk yang sekarang bergeser, jadi pendidikannya pun nanti di sekolah Bapak dan Ibu bisa lewat rekan sejawat dari teman rekan guru di sekolah, atau mungkin di komunitasnya KKGM GMP, dan juga bisa jadi dari pengawasnya, seperti itu. Jadi mitranya itu ya begitu. Seperti itu Mbak Woro. Ya. Terima kasih Pak Asri atas penjelasannya. Sudah cukup jelas ya, Bu. Ini ada lagi, mohon maaf pertanyaan mengenai CV di atas yang tidak bisa diisi semuanya karena pengalaman terbatas. Apakah bisa lanjut ke tahap berikutnya? Karena pengalaman terbatas, maksudnya pengalaman di sana itu ada ini, ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Misalnya, apakah pernah menjadi ikut pernah mengembangkan orang atau mungkin mendidik orang, membina orang, personal ataupun komunitas begitu. Kalau misalnya itu tidak diisi tidak ada masalah. Cuma nanti itu kan menjadi bahan penilaian, itu kan dibobot. Misalnya saya ikut organisasi apa, lalu kemudian peran saya di organisasi itu apa, lalu kemudian saya misalnya yang saya ingat di sana itu saya ikut pelatihan A, pelatihan B begitu. Kalau misalnya kita nggak punya itu ya nggak usah diisi. Cuma nanti nilainya kan bisa jadi berkurang dari tim seleksi, itu ranahnya tim seleksi. Nah kalau ditanya apakah boleh bisa ikut ke tahap berikutnya, bisa selagi Ibu prosedur. Nah setelah semua selesai, kemudian Ibu kirim, harus dikirim dulu, baru terrecord. Begitu Mbak Woro. Ya, terima kasih Pak Asri penjelasannya sangat jelas sekali. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya boleh raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan di room chat kita pada pagi hari ini. Sambil menunggu Mbak Woro, ini ada apakah guru agama bisa ikut program guru penggerak? Untuk tahap ini belum bisa, masih difokuskan kepada guru-guru yang di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Atau mungkin Pak Asri sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, boleh disampaikan semangat-semangatnya untuk calon-calon guru penggerak. Ya, terima kasih Mbak Woro. Sekali lagi kami berharap kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak Ibu guru yang hadir, segera ikut mendaftar selagi masih ada waktu. Masih dibuka sampai tanggal 26 Juli 2020, karena mengingat ini adalah kesempatan wilayah Bapak dan Ibu, dan kesempatan kedua, ketiga nanti bisa jadi beberapa tahun ke depan. Makanya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi, turut serta menjadi bagian dari guru penggerak. Kalau Pak Direktur kita menyebutkan bahwa ini adalah mengukir sejarah, ya kita harus ikut terlibat di dalam bagian itu. Caranya sangat mudah sebenarnya. Pastikan dulu 3 dokumen penting yang harus diupload di dalam pendaftaran ada. Bapak Ibu unduh di portal guru penggerak. Di sana itu ada surat dukungan dari kepala sekolah. Lalu kemudian surat referensi atau mungkin dukungan dari teman sejawat, dari teman seprofesi, dari organisasi, bisa juga referensi itu dari kepala sekolah. Pastikan itu ada.
lalu kemudian di-upload. Nah, untuk pendaftaran sekarang CV tidak seperti yang kemarin dibatasi 24 jam. Ini bisa nanti di akhir tanggal 26 Juli 2020 itu Bapak kirimkan CV-nya, nggak masalah karena sudah dibuka langsung esai. Tapi esai ini tetap berbatas. Jadi kalau kita lihat CV dan esai itu, kalau esai itu mungkin mengukur kompetensi, kalau CV-nya itu lebih kepada administrasi. Jadi administrasi ini bisa Ibu Bapak lengkapi di akhir, esainya itu pastikan bisa di 2,5 jam itu clear semua pertanyaan yang 19. Kalaupun misalnya tidak clear, hanya misalnya 12 pertanyaan saja yang bisa dijawab dari 19 pertanyaan, tidak masalah, itu auto save, langsung disimpan oleh sistem. Nah, setelah itu tinggal nunggu TPS. Bapak dan Ibu nanti dikasih info terkait dengan pelaksanaan TPS itu melalui surat elektronik Bapak dan Ibu, dan juga nanti di portal sekolah penggerak, guru penggerak. Jadwalnya itu tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus pemberian informasinya, dan pelaksanaan tesnya sendiri di tanggal 3 Agustus 2020. Mungkin itu Mbak Woro. Jadi Bapak dan Ibu jangan disia-siakan kesempatan ini, karena mengingat ke depan ini guru penggerak akan diproyeksikan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa yang akan datang, seperti pemimpin bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas, bisa jadi instruktur guru di lingkungannya, di wilayahnya, kabupaten kota ataupun provinsinya, dan bahkan bisa jadi kepala dinas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi alangkah sayangnya kalau misalnya nanti dari tempat kita, dari kabupaten kota kita tidak terwakili. Nah, kalau misalnya nanti ini dijadikan kebijakan ke depan untuk menjadi pemimpin pendidikan di wilayahnya, tidak menutup kemungkinan kepala sekolah nanti diambil dari daerah lain. Seperti itu. Jadi tolong Bapak dan Ibu benar-benar dimanfaatkan waktu yang ada. Kita masih ada 3 hari lagi. Kita sampaikan ke teman-teman kita juga yang belum mencoba, segera mencoba, atau mungkin yang belum tahu informasinya, kita informasikan. Demikian Mbak Woro, saya kembalikan ke Mbak Woro. Ya, terima kasih Pak Asri. Ini ada satu lagi pertanyaan, apakah kita harus lapor ke dinas kabupaten masing-masing kalau kita ikut guru penggerak? Iya, ya harusnya lapor. Harusnya lapor, tapi kan untuk di persyaratan nanti kan kita sudah bersurat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sebenarnya kalau untuk mendaftar itu tidak perlu Mbak Woro, karena sudah bersurat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota agar dan provinsi agar mendukung guru-gurunya mengikuti program guru penggerak ini. Begitu Mbak Woro. Dan di persyaratan untuk registrasi juga tidak diminta misalnya surat tugas atau surat surat penugasan dari dinas. Begitu. Ya, terima kasih Pak Asri. Semoga dengan penjelasan dari Pak Asri dapat memotivasi semua guru-guru dan semua yang ada di video conference hari ini untuk menginfokan kepada guru-guru teman-teman yang di daerahnya masing-masing untuk mengikuti dan mendaftar guru penggerak ini, karena waktunya diperpanjang sampai hari Minggu tanggal 26 Juli. Silakan Bapak Ibu semangat untuk menjadi guru penggerak. Selanjutnya ada closing statement dari Pak Asri mungkin? Sudah, mungkin dari Pak Misbah saja, nanti kalau sudah waktunya sudah mulai mendekati finish, Mbak. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Ada yang raise hand? Ada yang raise hand, Pak Kadek. Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Ya, terima kasih, saya dari Kabupaten Parigi Motong, Pak. Saya mau bertanya di bagian CV itu, Pak. Saya kemarin menginput data itu ternyata alamat KTP saya itu tidak sesuai. Nah, kemudian saya mengeditnya kembali, Pak, membenarkan dengan alamat yang ada di KTP itu sudah tidak bisa, Pak. Sepertinya sistem sudah menutupnya. Terima kasih, Pak. Mohon pencerahannya, Pak, bagaimana solusinya itu, karena
alamat yang saya cantumkan di awal itu ternyata alamat sekolah saya. Karena muncul dengan sendirinya Pak itu alamat. Saya mengira bahwa itu alamat yang sudah sesuai dengan KTP saya, tetapi ketika saya koreksi kembali ternyata itu tidak sesuai dengan KTP. Dan saya mengubahnya kembali itu sudah tidak bisa, sistem sudah menutupnya. Mohon pencerahannya Pak. Iya, langsung Pak Woro. Ya, silakan. Ya Pak Kadek dari Parigi Motong, memang kalau sudah kita kirim CV itu sudah terkunci sistemnya. Kita juga sudah tidak bisa misalnya merevisi lagi. Katakanlah ada dokumen yang kurang atau mungkin tadi dari pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di CV itu pengalaman organisasi belum kita klik-klik, tapi sudah kita kirim itu sudah tidak bisa lagi untuk mengupdate-nya nggak bisa lagi karena sistem sudah mengunci. Akan tetapi tadi permasalahannya kan kata Bapak alamat ya, alamat tidak sesuai dengan KTP. Kami di dalam perpal kita lebih fokus kepada nama di KTP dengan dokumen dua penting lainnya yang dukungan kepala sekolah sama referensi itu kita perhatikan sesuai tidak, kan begitu Pak. Lalu kemudian dari KTP itu juga kita lihat usia Bapak untuk melihat memenuhi enggak masa batas usia pensiun yang 10 tahun itu. Itu lebih ke sana. Kalau masa kerja dan seterusnya itu sistem yang akan mengoreksi. Itu saya pikir tidak ada masalah dengan alamat itu tadi selagi konsisten antara data Bapak yang 3 tadi, nama Bapak itu sama nggak dengan usulan. Lalu kemudian usia Bapak di KTP itu masih dalam rentang yang dibutuhkan tidak, yang dipersyaratkan tidak. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kadek dan Pak Asri. Ini ada pertanyaan satu lagi untuk ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup video conference hari ini. Ini Pak mau tanya, setelah lulus seleksi, apakah ada biaya yang harus dibayarkan selama BIMTEK nanti? Silakan Pak Asri dijawab. Iya, BIMTEK-nya nanti ini kan lewat, mohon maaf, di sini masih ada Pak Asga kah? Sepertinya sudah offline. Ya. Setahu saya ini gratis, tidak ada biaya. Maksudnya dari peserta begitu tidak ada biaya. Yang ada itu penggantian apa namanya, kuota ya. Pada saat melakukan daring, nanti kan ada pelatihannya itu lokakarya, konferensi, kemudian pendampingan selama sekian bulan, selama 9 bulan. Kalau untuk peserta belum pernah di state terkait dengan biaya untuk BIMTEK-nya. Saya rasa gratis, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Bagi yang menanyakan, Ibu sudah terjawab ya secara jelas dari Pak Asri. Bagaimana semuanya? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Bapak dan Ibu? Mungkin cukup sekian. Bagaimana Pak Asri, ada yang ingin ditanggapi atau ada closing statement atau something? Sudah cukup, Mbak. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Asri, terima kasih kepada Pak Asga, terima kasih kepada Pak Catur, Pak Dayat, semua host-host di video conference hari ini, semuanya ikut membantu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir dan mengikuti video conference kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan video conference saya jawab pendaftaran guru penggerak yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami selaku moderator dan tim
Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan lagi aja itunya. Ya, boleh Mas Host? Iya, mau diputarkan Pak Boni. Pendidikan guru penggerak. Itu muka ditekuk aja, Mbak. Ini nih Mas, temen aku ada yang ngajak pendidikan guru penggerak. Itu apa sih? Pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokal karya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Program ini memberikan kesempatan untuk menjadi peserta guru penggerak atau menjadi tim pendukung guru penggerak. Wah, menarik itu. Boleh juga. Terus. Dan yang penting, selama program pendidikan, guru tetap bisa menjalankan tugas mengajarnya. Untuk bisa mengikuti pendidikan itu, gimana caranya, Mas? Yang pertama, harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada program guru penggerak. Langkah-langkah untuk melakukan registrasi calon guru penggerak dari unsur guru. Buka alamat https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Pada laman ini, sebelum login kami rekomendasikan Anda untuk membaca seluruh informasi yang ada di laman, termasuk daftar tanya jawab program guru penggerak yang ada pada fitur FAQ. Kemudian, Anda bisa mengunduh format surat yang nanti akan Anda unggah pada saat registrasi dengan cara klik menu unduhan dan Anda akan diarahkan ke laman unduhan. Klik tombol surat rekomendasi dan tombol surat dukungan untuk mengunduh. Setelah terunduh, Anda bisa mengisi surat tersebut. Pastikan Anda sudah mendapatkan surat dukungan dari sekolah dan rekomendasi dari atasan atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Setelah selesai terisi lengkap ditandatangani, Anda bisa men-scan atau memfotonya dan merubah file tersebut menjadi PDF. Selain kedua file tersebut, Anda juga bisa menyiapkan file KTP yang nantinya juga akan diunggah pada saat registrasi. Ukuran ketiga file tersebut masing-masing antara 20 KB dan tidak boleh melebihi 1,5 MB. Simpan dalam satu folder untuk memudahkan Anda mencarinya. Setelah semua siap, kembali ke laman guru penggerak dan klik tombol masuk untuk menuju laman login. Selanjutnya, masukkan alamat surel dan kata sandi SIM PKB Anda. Klik tombol masuk, Anda akan diarahkan menuju laman beranda pendaftaran pendidikan guru penggerak. Pada laman beranda ini, Anda akan diminta untuk melengkapi semua informasi data diri atau CV Anda, mengisi esai, dan melakukan tes bakat skolastik. Langkah pertama adalah mengisi data diri. Klik kurikulum vitae. Pada langkah ini, Anda bisa mengisi data diri sesuai dengan pengalaman dan capaian yang Anda miliki. Dalam pengisian CV ini, Anda memiliki waktu 1x24 jam. Biodata yang harus diisi diantaranya daftar riwayat pendidikan dan pengalaman yang meliputi informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting. Langkah mengisi informasi umum. Klik pada tulisan informasi umum, maka akan terbuka format isian. Isilah sesuai dengan riwayat diri Anda. Langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Klik pada tulisan pengalaman mengikuti pelatihan, maka akan terbuka format isian yang sudah disiapkan. Isilah dengan pengalaman pelatihan yang pernah Anda ikuti. Langkah pengisian format pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, perlakuannya sama dengan langkah pengisian pengalaman mengikuti pelatihan. Sedangkan langkah pengisian dokumen penting adalah dengan mengunggah berkas-berkas dokumen.
ada 3 dokumen yang harus diunggah, yaitu kartu tanda penduduk, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Pertama, langkah mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP. Klik tombol unggah pada bagian KTP, Anda akan diarahkan menuju laman unggah KTP. Klik pada tulisan pilih berkas KTP. Pilih file KTP yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengunggah surat dukungan kepala sekolah. Klik tombol unggah pada bagian surat dukungan kepala sekolah. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat dukungan kepala sekolah. Klik pada tulisan pilih berkas dukungan. Pilih file surat dukungan PDF yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah unggah surat rekomendasi. Klik tombol unggah pada bagian surat rekomendasi. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat rekomendasi. Klik pada tulisan pilih berkas rekomendasi. Pilih file surat rekomendasi PDF yang akan diunggah, dan klik open. Klik simpan. Selanjutnya adalah langkah mengisi esai. Klik tombol home yang terdapat pada kanan bawah laman. Selanjutnya, klik kotak esai. Klik tombol masuk, maka Anda akan diarahkan ke laman esai. Pada laman ini, isilah semua pertanyaan esai yang telah disediakan. Jika sudah selesai, tekan tombol kirim. Dalam mengisi esai, Anda diberikan waktu selama 2 jam 30 menit untuk menyelesaikan semua pertanyaan, terhitung mulai setelah menekan tombol mulai pengerjaan. Oleh karenanya, pastikan ketersediaan waktu Anda dan kondisi jaringan internet dalam kondisi baik. Tahap seleksi lain yang harus dilalui adalah tes bakat skolastik. Tes ini akan dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan dan diinformasikan melalui surel atau email Anda. Yes, selesai. Nah, jika lolos pada tahap pertama ini, akan dilanjutkan tes tahap kedua yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara secara daring. Apabila lolos, baru akan diundang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Registrasi dibuka sejak tanggal 13 Juli 2020.